Sriyanto Saputra 2024. Sekalian yang berbahagia, semoga Bapak Insinyur yang besar. Sriyanto Saputra 2024. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasulullah nabiyana amma. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Insinyur Sriyanto Saputra MM anggota. yang beberapa waktu lalu merutuk saya di Semarang ya, pengen piknik ya ke Puri Mairokoco Patulun. Kemudian segera panitia yang luar biasa Pak. Kedua, ini bukan kegiatan politik, ini yang kami tegaskan. Hari ini ada di antara kita Ketua DPC Kabupaten Sragen, Mbak Wahyu. Mbak Wahyu mana? Oh, berdiri, saya kenalkan. Nah, ini Mbak Wahyu. Tapi Mbak Wahyu hanya para kepala desa, ibu kepala desa, ya sudah ada yang sudah merasakan ya kaitannya dengan pentingnya aspirasi, ya menyerap aspirasi kemudian menyalurkan, sehingga tidak perlu kami terlalu panjang lebar ngomong soal reses. Kalau terlalu banyak ngomong, rada hasilnya, rada buktinya percuma, gitu Pak ya. Yang penting, sing penting hasilnya, kata dia. Ya, ini Pak MC kaitan dengan reses saya kira sudah cukup. Angkat dulu Pak, angkat dulu Pak. Angkat dulu Pak. 1, 2, 3. Salam masuk. Salam masuk. Matur nuwun. Oh iya, oke. Ya, hari ini ya saya Sriyanto Saputra kebetulan jadi anggota DPRD Jawa Tengah ya meluncurkan program namanya MESEM. MESEM artinya Mider Saben Minggu.
ini saya punya pemikiran ini setelah saya berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan ya, karena saya menjadi anggota Dewan tentunya turun ke bawah. Tapi karena saya punya obsesi bahwa di 2024 nanti mengantisipasi kalau saya ditugasi ke pusat, tentunya saya pengen lebih dekat pada masyarakat dan lebih tahu kondisi masyarakat kami. Tentunya kami tidak ingin ya, walaupun pemilu masih jauh, masih 2 tahun lagi, tapi kami tidak ingin ya hanya ketika menjelang pemilu baru mendekat ke rakyat. Tapi kita, karena kami kebetulan saya pribadi sudah menjadi DPRD Jawa Tengah, menjadi wakil rakyat, tentunya senantiasa mendekat. Nah, dengan mesem ini esensinya, mesem kalau bahasa Indonesia kan tersenyum ya, kita penuh senyum menyapa ya konstituen. Kemudian kenapa saben minggu dalam arti biar kurun waktu segitu tuh kalau kita keliling ya setidaknya akan tahu persoalan yang ada di lapangan. Misalnya ada seperti itu tadi, ada keluhan soal petani ya yang kalau panen tidak untung malah buntung, kemudian infrastruktur yang banyak yang rusak. Sehingga di sini setidaknya juga menggelurakan teman-teman kader-kader kami, relawan-relawan kami di lapangan, sehingga mereka terus bersinergi dengan masyarakat, dengan kepala desa, perangkat desa, ketua RT, ketua RW, sehingga semampu saya untuk nyengkuyung kemajuan desa. Begitu. Apakah ini akan di breakdown ke bawah, artinya kader-kader di bawah akan melakukan pola seperti ini? Ya gini, ini kan terpisah dengan partai politik ya. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai politik. Sehingga tadi kami tapi terutama relawan di tingkat bawah ya, kami tentunya sudah punya yang tingkat kecamatan, desa, bahkan ada yang sampai tingkat RT. Tentunya disinilah bagaimana kalau ada keluhan, kalau ada aspirasi apa disampaikan ke saya, setidaknya saya ikut memikirkan. Begitu. Pemilihan lokasi di sawah ya, esensi kenapa hari ini saya adakan di tengah sawah, setidaknya biar satu kita tahu kondisi yang sebenarnya. Contoh misalnya kita lihat jalan yang masih rusak, kemudian di pesawan ini kita ingin tahu inilah sebenarnya Sragen yang begitu makmur ya, padunya seperti ini, tapi faktanya kan kasihan petani seperti tadi mengemuka, panen tetapi hasilnya nggak ada. Itu dia perlu kita perjuangkan bersama-sama. Kami tentunya tidak bisa sendiri, Provinsi Jawa Tengah tidak bersendiri, tapi tentunya pemerintah pusat ayo bareng-bareng. Pemangku kebijakan, terutama Kementerian Pertanian, Perdagangan, ya, itu harus bersatu padu bagaimana mikir ke petani itu ketika panen benar-benar merasakan hasilnya. Contoh seperti itu, sehingga semangat teman-teman adalah semangat perjuangan. Di tengah sawah inilah kami mulai ya menatap 2024, kita awali dari Desa Bandung, Kecamatan Rambal, Kabupaten Sragen. Kan boleh, tapi harus sembodho. Yang utama bagaimana rakyat ini, petani itu gampang mendapatkan pupuk, ya, gampang mendapatkan saprodi karena produksi. Soal kartu tani sudah ada, mungkin sekarang silahkan kalau dipertahankan. Tapi apa artinya kalau ada kartu tani tapi nggak bermanfaat? Esensinya bukan soal dihapus tapi kebijakannya tetap ya orang yang manfaatnya. Yang penting bagaimana kebijakan ya keberpihakan pemerintah pada bidang pertanian. Saya melihat di postur APBD kita ya keberpihakan masih rendah sekali terhadap sektor pertanian. Yang jujur yang terpenting tadi bagaimana dinaikkan istilahnya anggaran. Kalau misalnya pendidikan 20%, kesehatan 10%, kenapa tidak sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat? Kalau perlu APBN itu juga sudah ke arah sana, APBD ke arah sana, sehingga sudah dipatok ini loh untuk rakyat ini 10%. Karena mayoritas kita kan baik di kabupaten, provinsi, bahkan nasional pun kan pertanian kan mayoritas gitu loh. Ini harusnya harus menjadi mindset dari pemerintah untuk memikirkan petani.